Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Maria Paulina di Metacube dengan subtema pengkajian keperawatan. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan sungguh mendapatkan berkat yang luar biasa. Kali ini rangkaian dari proses keperawatan akan kita bahas khususnya di sub spesial banget buat teman-teman sekalian, yaitu ada di pengkajian ya. Jadi ada proses keperawatan itu akan ada 5 tindakan dan kita akan memfokuskan pembahasan kita di pengkajian. Yuk, sebelumnya kita berdoa dulu sebelum melaksanakan aktivitas hari ini agar lancar, diberikan kemudahan, dan kita bisa menerima materi dengan baik. Selamat mengikuti. Ya, teman-teman, asuhan keperawatan atau biasa kita sebut askep adalah proses atau tahapan kegiatan dalam perawatan yang diberikan secara langsung kepada pasien dalam berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Nah, pelaksanaan askep dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah keperawatan sebagai suatu profesi yang didasarkan ilmu dan kiat keperawatan yang bersifat humanistik. Asuhan keperawatan dapat dilakukan atau diberikan kepada pasien sebagai rangka untuk memenuhi kebutuhan pasien yang didasarkan pada 5 kebutuhan dasar manusia. Masih ingat teman-teman yang pada waktu semester sebelumnya kita bahas kebutuhan dasar manusia ada apa? Yang menurut Abraham Maslow. Coba, siapa yang masih ingat? Oke, betul. Oke, betul. Iya, apalagi? Iya, ya lanjut. Iya, semuanya pinter banget, teman-teman. Ya, Ibu ulangi ya. Yaitu kebutuhan fisiologis meliputi oksigen, cairan nutrisi, kebutuhan aman, dan perlindungan. Kebutuhan rasa cinta dan saling memiliki, kemudian kebutuhan akan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, itu yang paling tinggi. Ya, teman-teman, masih ingat? Oke. Baik, jadi proses keperawatan teman-teman pasti sudah pada hafal dan di luar kepala ya, karena kita bakalan ngobek-ngobek di pengkajian, analisa data, merumuskan diagnosa, merumuskan intervensi, tindakan, dan evaluasi. Tapi di kesempatan kali ini atau di pertemuan ini, Ibu tidak akan membahas semua karena Ibu hanya akan membahas di satu poin aja, yaitu adalah di melakukan pengkajian. Jadi akan kita kupas tuh yang namanya pengkajian. Apa aja yang akan kita lakukan, apa aja yang akan kita pikirkan, apa aja yang akan kita rencanakan pada saat kita melakukan pengkajian di dalam pasien, melakukan pengkajian kepada pasien. Oke, let's check it out. Ya, apa itu? Dari awalnya dokumentasi pengkajian asuhan keperawatan adalah kegiatan untuk data atau informasi tentang pasien yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, konsultasi, dan pemeriksaan agar dapat mengidentifikasi, mengenali masalah, mengenali kebutuhan kesehatan dan keperawatan pasien, baik fisik, sosial, dan spiritual. Pengkajian keperawatan difokuskan pada respon pasien terhadap masalah-masalah kesehatannya nih teman-teman. Ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusianya. Misal nih contoh, dapatkah klien melakukan aktivitas sehari-hari? Kemudian sehingga fokus pengkajian klien adalah respon klien yang nyata maupun potensial terhadap masalah-masalah aktivitas harian. Ya, kemudian
pengkajian merupakan tahap pertama dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Kemudian ini akan ada diikuti dengan 3 tahapan selanjutnya, yaitu apa? Ya otomatis ada diagnosa, terus kemudian perencanaan, kemudian evaluasi ya, sampai ke dokumentasi. Terus kemudian agar pelaksanaan asuhan keperawatan dapat terus berjalan dengan baik, tahapan tersebut harus dilakukan secara sistematis. Nah, teman-teman, ada beberapa tahapan pengajian yang harus kita lakukan. Ya, apa? Ada 5 tahapan. Yaitu adalah pengumpulan data, analisis data, sistematika data, penentuan masalah, dan yang terakhir adalah dokumentasi data. Yuk kita bahas satu per satu dari poin-poin yang kelima tadi yang Ibu sebutkan tadi. Siap? Baiklah, lanjut. Siap. Jadi ada 5 tahapan yang akan kita bahas satu persatu seperti yang tadi Ibu sebutkan. Tadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Coba sebutkan lagi teman-teman. Iya. AA bagus. Nomor 3. Iya 4, 5. Sip. Bagus teman-teman. Kemudian yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah PULTA atau pengumpulan data. Nah, pengumpulan data adalah pengumpulan informasi tentang klien yang dilakukan secara sistematis untuk menentukan masalah-masalah serta kebutuhan-kebutuhan keperawatan dan kesehatan klien, ya. Kemudian pengumpulan informasi merupakan tahap awal dalam proses keperawatan. Dari informasi yang terkumpul didapatkan data dasar tentang masalah-masalah yang dihadapi pasien. Nah, selanjutnya data dasar tersebut digunakan untuk menentukan diagnosis keperawatan, merencanakan asuhan keperawatan, serta tindakan keperawatan ya. Untuk mengatasi masalah-masalah pasien tentunya. Nah, kemudian pengumpulan data dimulai sejak pasien masuk ke rumah sakit atau kita sebut biasanya adalah initial assessment. Selama klien dirawat secara terus-menerus atau ongoing assessment, kemudian serta pengkajian ulang untuk menambah atau melengkapi data atau yang kita sebut adalah reassessment. Nah, di dalam pengumpulan data ini ada beberapa poin ya, teman-teman. Yang pertama adalah tipe data. Di mana tipe-tipe data ini ada yang biasa kita gunakan untuk menggali potensial atau masalah yang dihadapi pasien. Yang pertama adalah kita lihat dari data subjektif dan data objektif. Data subjektif adalah data yang didapatkan dari klien sebagai suatu pendapat terhadap suatu situasi dan kejadian. Nah, informasi ini tidak bisa ditentukan oleh perawat. Nah, ini mencakup apa? Persepsi, perasaan, ide klien tentang status kesehatannya, teman-teman. Nah, ini contohnya misalnya tentang nyeri, perasaan lemah, ketakutan, kecemasan, frustasi, mual, perasaan malu. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah data objektif, di mana data ini adalah data yang diobservasi atau data yang didapatkan dari observasi dan diukur kemudian dapat diperoleh menggunakan panca indera atau kita bisa ngelihat, kita bisa ngedenger, kita bisa cium atau bahkan ngeraba ya. Nah, selama pemeriksaan fisik. Ya, jadi kemudian ini misalnya frekuensi nadi, pernafasan, tekanan darah, edema, berat badan, tingkat kesadaran. Jadi data objektif itu apa yang bisa kita lihat langsung, dengar langsung, kemudian mencium langsung, dan bahkan bisa kita rasakan dengan kita raba. Karakteristik data ada 3 poin. Apa aja? Yang pertama adalah harus lengkap, ya. Yang kedua harus akurat. Yang ketiga harus relevan. Lengkap itu yang seperti apa? Nah, data yang terkumpul harus lengkap guna membantu mengatasi masalah pasien yang adekuat. Misal,
klien tidak mau makan selama 3 hari. Nah, apa yang dilakukan perawat? Perawat harus mengkaji lebih dalam mengenai masalah klien tersebut. Misalnya dengan menanyakan hal-hal yang seperti misalnya, apakah tidak mau makan itu karena tidak nafsu makan? Atau disengaja? Atau makanannya nggak enak? Atau makanannya kurang? Pengen nasi padang? Atau iya nggak kayak gitu juga kali ya. Jadi tetap harus digali apa yang harus dialami oleh pasien. Ya. Terus kemudian apakah karena adanya perubahan pola makan ya atau hal-hal yang patologis ya. Nah, kemudian kita lihat respon klien mengapa dia tidak mau makan. Nah, yang kedua adalah akurat dan nyata. Untuk menghindari kesalahan, maka perawat harus berpikir secara akurat dan nyata untuk membuktikan benar atau tidaknya apa yang dia lihat, ya, didengar, diraba, diamati, dan diukur melalui pemeriksaan. Ada tidaknya validasi terhadap semua data yang mungkin meragukan. Kemudian apabila perawat merasa kurang jelas atau kurang mengerti terhadap data yang telah dikumpulkan, maka perawat harus berkonsultasi dengan perawat yang lebih mengerti. Ya, misalnya pada observasi, kemudian ada data klien selalu diam dan sering menutup mukanya dengan kedua tangannya. Nah, perawat perlu mengajak klien untuk berkomunikasi, tetapi klien selalu diam dan tidak menjawab pertanyaan perawat. Nah, selama sehari klien tidak mau makan makanan yang diberikan. Jika keadaan klien tersebut ditulis oleh perawat bahwa klien menderita depresi berat, maka hal itu merupakan perkiraan dan perilaku klien dan merupakan bukan data yang aktual ya. Nah, ini diperlukan penyelidikan lebih lanjut untuk menetapkan kondisi pasien atau klien, kemudian dokumentasikan apa adanya ya, sesuai pokoknya yang ditemukan pada saat pengkajian. Yang ketiga adalah relevan. Pencatatan data yang komprehensif biasanya menyebabkan banyak sekali data yang harus dikumpulkan, teman-teman. Ini sehingga menyita waktu dalam mengidentifikasi. Nah, kondisi seperti ini biasa atau bisa diantisipasi ya dengan membuat data komprehensif. Nah, tapi ini harus bisa diusahakan dengan singkat dan jelas. Kemudian mencatat data yang relevan sesuai dengan masalah klien yang merupakan data fokus terhadap masalah klien dan sesuai dengan situasi khusus tentunya. Selanjutnya yaitu adalah sumber data. Nah, kita mengetahui atau kita mengenal ada sumber data primer, sekunder, dan sumber data apa lagi? Ya, sumber data yang lain ya. Nah, yang primer itu yang kayak gimana teman-teman? Klien adalah sumber utama data ya. Kita bisa sebut klien itu adalah sumber data primer ya. Dan kemudian perawat dapat menggali informasi yang sebenar-benarnya mengenai masalah kesehatan klien. Yang kedua adalah sumber data sekunder. Jika klien mengalami gangguan keterbatasan dan berkomunikasi, atau memang ada kondisi tertentu di mana contoh ada kesadaran yang menurun, misalnya klien itu seorang bayi atau anak-anak atau klien yang dalam kondisi yang tidak sadar ya. Informasi dapat diperoleh melalui orang terdekat ya, seperti contohnya orang tua, suami atau istri, anak, teman, teman klien atau tetangga atau orang-orang yang membawa klien itu ke rumah sakit. Yang ketiga adalah sumber data lainnya ya. Kita bisa lihat dari catatan medis ya atau RM. RM maksudnya, atau anggota tim kesehatan lainnya ya. Kemudian kita bisa cek juga riwayat penyakitnya, kita bisa lihat dari RM sebelumnya, terus kemudian kita bisa lihat atau kita bisa cek dengan konsultasi
dengan kolaborasi tim anggota kesehatan spesialis lainnya ya, khususnya dalam menentukan diagnosa medis atau dalam merencanakan dan melakukan tindakan medis. Nah, informasi itu dapat diambil guna membantu menegakkan diagnosa. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan diagnostik. Kita juga perlu agar kita tahu pemeriksaan itu digunakan membantu mengevaluasi keberhasilan dari tindakan keperawatan. Kemudian kita cek juga sumber lainnya, misalnya dari perawat lain. Ya, nah, ini bisa dilihat dari misal jika pasien adalah rujukan dari pelayanan kesehatan lainnya, maka perawat harus meminta informasi kepada perawat yang telah merawat klien sebelumnya, ya. Terus kemudian kepustakaan, kita bisa lihat datanya secara komprehensif, misalnya dari memperoleh literatur yang lain, ya. Misalnya dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, serta studi dokumentasi. Analisa data. Nah, ini merupakan kemampuan kognitif dalam mengembangkan daya berpikir dan penalaran yang dipengaruhi oleh latar belakang ilmu dan pengetahuan, pengalaman, dan pengertian keperawatan. Dalam melakukan analisis data, diperlukan kemampuan mengkaitkan data dan menghubungkan data tersebut dengan konsep, teori, dan prinsip yang relevan untuk membuat satu kesimpulan dalam menentukan masalah kesehatan keperawatan kalian. Ya, nah ini kita lihat ada beberapa poin yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah fungsi analisa data, di mana yang pertama adalah dapat menginterpretasi data keperawatan dan kesehatan sehingga data yang diperoleh memiliki makna dan arti. Yang kedua adalah sebagai proses pengambilan keputusan dalam menentukan alternatif pemecahan masalah. Ya. Kemudian poin yang kedua adalah pedoman analisis data. Ya, di mana kita punya 4 poin. Yang pertama adalah menyusun kategorisasi, yang kedua identifikasi, yang ketiga menentukan pola alternatif. Ya, yang keempat adalah menerapkan teori model kerangka kerja, norma dan standar. Kemudian adalah kita mengidentifikasi kemampuan dan yang terakhir adalah membuat hubungan sebab akibat antara data dengan masalah yang timbul. Poin yang ketiga, kita bisa cek yaitu adalah cara analisa data. Yang pertama adalah validasi data, kemudian teliti kembali data yang telah terkumpul. Yang kedua, pengelompokan data berdasarkan kebutuhan biopsikososial dan spiritual. Yang ketiga, membandingkan dengan standar. Ya, standar apa? SOP contoh. Terus kemudian yang keempat, membuat kesimpulan tentang kesenjangan atau masalah keperawatan yang ditemukan. Nah, poin yang keempat dari pengkajian ketiga dari pengkajian adalah sistematika atau pengelompokan data. Di mana pengelompokan data adalah pengelompokan data-data klien atau keadaan tertentu di mana klien mengalami permasalahan kesehatan atau keperawatan berdasarkan kriteria permasalahan. Ya, ini setelah data dikelompokkan, maka perawat dapat mengidentifikasi masalah klien dan merumuskannya. Yang keempat adalah menentukan atau mengidentifikasi masalah. Masalah klien dibagi menjadi pasien tidak bermasalah, pasien yang kemungkinan mempunyai masalah, pasien yang mempunyai masalah potensial sehingga kemungkinan besar mempunyai masalah, dan pasien yang mempunyai masalah aktual. Nah, masalah klien ini atau penentuan identifikasi masalah ini merupakan keadaan atau
situasi di mana klien perlu bantuan untuk mempertahankan atau meningkatkan status kesehatannya, teman-teman. Ya, atau misalnya dia udah merupakan pasien terminal, dia akan meninggal dengan damai. Ya, kemudian hal yang dapat dilakukan oleh perawat sesuai dengan kemampuan dan wewenang yang dimilikinya adalah yang pertama identifikasi, terus kemudian itu tadi membagi sebagai hal-hal yang perlu dilakukan untuk pokok identifikasi masalah. Ya, dari poin keempat dari pengkajian tersebut, yaitu adalah penentuan atau identifikasi masalah, memiliki 3 poin yang perlu kita bahas, teman-teman. Yang pertama adalah menentukan kelebihan klien. Ya, apabila klien memenuhi standar kriteria kesehatan, perawat kemudian menyimpulkan bahwa klien memiliki kelebihan dalam hal tertentu. Ya, kelebihan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan atau membantu memecahkan masalah yang klien hadapi. Yang kedua adalah ya, menentukan masalah klien. Jika klien tidak memenuhi standar kriteria, maka klien tersebut mengalami keterbatasan dalam aspek kesehatannya dan memerlukan pertolongan. Nah, yang ketiga adalah menentukan masalah yang pernah dialami oleh klien. Pada tahap ini, penting untuk menentukan masalah potensial klien. Misalnya, ditemukan adanya tanda-tanda infeksi pada luka klien, tetapi dari hasil tes laboratorium tidak menunjukkan adanya suatu kelainan. Ya, ini sesuai dengan teori, maka akan timbul adanya infeksi. Perawat kemudian menyimpulkan bahwa daya tahan tubuh klien tidak mampu melawan infeksi. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasi dari menentukan keputusan? Ya, yang pertama adalah misal pada poin tidak ada masalah, tetapi perlu peningkatan status dan fungsi ya. Dalam hal ini contoh kesejahteraan. Nah, tidak ada indikasi respon keperawatan, misalnya meningkatkan status kesehatan dan kebiasaan, serta daya inisiatif promosi kesehatan untuk memastikan ada atau tidaknya masalah yang diduga. Poin yang kedua adalah masalah kemungkinan atau possible problem, di mana pola mengumpulkan data yang lengkap untuk memastikan ada atau tidaknya masalah yang diduga. Yang ketiga, masalah aktual atau resiko atau sindrom, ya. Ini tidak mampu merawat klien karena klien menolak masalah dan pengobatan. Ya, mulai untuk mendesain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk mencegah, menurunkan atau menyelesaikan masalah. Terus yang keempat adalah masalah kolaboratif. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan profesional yang kompeten dan bekerja secara kolaboratif pada masalah tersebut. Ya, masalah kolaboratif adalah komplikasi fisiologis yang diakibatkan dari patofisiologi berhubungan dengan pengobatan dan situasi yang lain. Ya, tugas perawat adalah memonitor untuk mendeteksi status klien dan kolaborasi dengan tenaga medis guna pengobatan yang tepat guna
Baik, itu saja yang bisa Ibu berikan. Semoga bermanfaat dan dapat diterima teman-teman semua. Silahkan berproses untuk melakukan atau mensubmit tugas dari pengkajian ini ya, sesuaikan dengan format kasus yang Ibu berikan. Tidak lebih dari 1 minggu dari video ini diupload ya teman-teman. Oke, akhir kata kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita tetap sehat, bekerja di rumah, belajar di rumah, atau mungkin teman-teman yang sudah berada di pekerjaan atau sudah bekerja, selamat bekerja menjadi apa ya, sesuatu yang dibanggakan oleh kita semua, menjadi garda terdepan ya. Semoga kita sehat dan dapat berkumpul, ketemu lagi suatu hari nanti. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Sampai jumpa. Bye-bye.